Dan harus diakui kalau kita melihat ke belakang dalam sejarah, sebetulnya sejak awal saudara-saudari dari gereja Protestan sama sekali tidak bersikap anti terhadap Maria. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Fidelis Bolobotan, SMM. Dalam video kali ini saya ingin berbicara secara khusus tentang sebuah tema yang sudah saya singgung, saya sampaikan dalam video saya sebelumnya tentang Maria Immaculata. Tetapi secara khusus dalam video kali ini saya berbicara tentangnya dalam kaitan dengan dialog ekumenis dengan Protestantisme. Fokus pembicaraan saya dalam video kali ini yakni mengenai Maria, figur pemersatu, bukan pemisah. Saudara-saudari yang terkasih, berkenan dengan tema ini, saya ingin memulainya dengan mengajukan beberapa buah pemikiran mengenai siapakah Maria dalam kehidupan umat Kristiani. Memandang figur Maria di satu pihak sebagai pemisah dan di pihak lain dipersepsi sebagai seorang yang merangkul semua elemen apapun latar belakangnya, serta melihatnya sebagai pribadi yang bisa menjadi titik pusat perjumpaan dalam membangun suatu dialog, yakni dialog dengan dunia, dialog ekumenis atau dialog antar agama, sesungguhnya memperlihatkan suatu model berpikir tentang Maria yang dahulu dan sekarang. Artinya, cara memahami Maria yang dahulu dan sekarang tidak lagi persis sama. Singkatnya, Maria yang dipahami pada masa lalu dalam sejarah kekristenan dan Maria yang dihidupi gereja saat ini itu memang berada dalam dua kutub yang berbeda. Berkaitan dengan ini, ada seorang teolog bernama Clodovis Boff. Beliau mengatakan bahwa gambaran Maria yang bertempur atau bertarung, imagine combativa di Maria, memang dilihat sebagai seorang yang tidak hanya menampakkan wajah yang manis dan wajah yang rendah hati, tetapi juga kuat dan siap untuk bertempur. Dalam sejarah Mariologi dikatakan bahwa di sana ada serangkaian sebutan mengenai Maria yang syarat dengan konotasi militan yang kuat seperti arma, armatura, senjata, baju zirah, gladius, spada atau pedang, castellum, benteng, conculcatrix, penghancur para musuh, exercitus Dei, tentara Allah, imperatrix, komandan, liberatrix, pembebas, ductrix, kapten, punyatrix, pejuang yang bertempur, fortitudo, punyantium, kekuatan para pejuang, victrix, pemenang, atau vulneratrix, dia yang memukul, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan ini bersentuhan langsung dengan gambaran tentang Maria sebagai pribadi yang melindungi, menjaga, dan sebagai kekuatan yang bisa menghalau atau melawan ancaman ataupun serangan para musuh. Menurut teolog ini, sosok Maria dalam pengertian ini dipahami sebagai seorang yang memang melindungi, protegi Dei nemici, dan penghancur semua kesesatan ataupun kejahatan dunia, distruggesti tutte le eresie del mondo. Kalau memahami Maria seperti ini, dalam semangat atau perspektif Konsili Vatikan II, khususnya dalam Lumen Gentium bab 8, maka sesungguhnya pandangan tentang Maria yang menentang tadi, atau yang melawan tadi, atau yang menghancurkan para musuh tadi,
sesungguhnya tidak dapat diterapkan begitu saja dalam konteks kehidupan dunia dewasa ini. Misalnya secara khusus ketika gereja ingin berbicara tentang dialog ekumenis atau dialog antar agama. Dikatakan demikian sebab dengan adanya konstitusi dogmatis tentang gereja, Lumen Gentium, pemahaman tentang Mariologi saat ini tidak lagi bertentangan atau berseberangan atau melawan dunia modern seperti yang pernah hidup dalam periode atau pada periode Prakonsili Vatikan kedua. Itu berarti Maria yang dilihat dan dibicarakan dewasa ini dalam konteks dialog dengan dunia, dalam konteks dialog ekumenis ataupun dialog antar agama, ialah tentang seorang yang dapat menyatukan semua elemen, menyatukan semua pihak, seorang yang bisa merangkul dan menerima kehadiran orang lain, dan kehadiran Maria di tengah-tengah dunia saat ini, bahkan dalam arti yang khusus bisa menjadi model bagi hidup kita manusia di dalam merajut nilai-nilai tertentu seperti nilai persaudaraan, kerukunan, keharmonisan, persahabatan, persatuan sebagai putra-putri dari Tuhan yang satu dan yang sama. Secara paradoks, kalau kita melihat sebutan-sebutan Maria dalam konteks tertentu, yakni sebutan-sebutan tadi yang muncul dalam gambaran-gambaran yang telah saya singgung tadi, misalnya penghancur para musuh, kekuatan para pejuang, pembebas, dia yang memukul, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang dikenakan pada Maria ini memang sama sekali tidak menunjukkan sosok atau figur seorang yang menyatukan. Atau gambaran-gambaran ini tidak menampakkan simbol persatuan, melainkan simbol perpecahan di antara umat Kristiani. Berkaitan dengan ini, apa yang disebut dengan keheningan atau diamnya mengenai Maria secara tradisional dalam teologi Protestan itu saudara-saudari sangat terkenal. Dan harus diakui kalau kita melihat ke belakang dalam sejarah, sebetulnya sejak awal saudara-saudari dari gereja Protestan sama sekali tidak bersikap anti terhadap Maria. Baik dari Martin Luther sendiri maupun teks pengakuan kaum Lutheran menerima pernyataan kristologis gereja awal yang berbicara tentang Maria. Namun mereka menyangkal hal ini, bahwa orang bisa memohon perantaran doa melalui Maria pada Allah Tritunggal. Dalam komentar terhadap Kidung Pujian Maria atau Magnificat tahun 1521, Luther berkata demikian mengenai Maria. Saya adalah gudang tempat dia, yakni Tuhan berkarya, tetapi saya tidak melakukan apapun untuk karya itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun boleh memuji atau menghormati saya, karena saya telah menjadi bunda Allah. Tetapi dalam diri saya, orang harus memuji dan menghormati hanya Tuhan dan karyanya. Maria semestinya menjadi teladan iman yang luar biasa. Oleh karena itu, umat Kristiani yang tidak memiliki hubungan khusus dan relasi pribadi dengan Maria tidak mengalami suatu kekurangan yang diperlukan untuk keselamatan mereka. Polemik anti Maria dan penolakan yang absolut terhadapnya pada dasarnya merupakan suatu reaksi terhadap penegasan muluk-muluk dari gerakan-gerakan Marial, terutama sejak abad ke-17 ketika Katolik di Barat sangat antusias pada Maria dengan banyak ekses dan beberapa absolutisasi yang tidak semestinya. Nah, puncak penolakan ini barangkali bisa dilihat atau dicapai dalam diri
Karl Barth, seorang teolog besar Protestan, yang menganggap teologi Marial atau Mariologi yang diajarkan oleh gereja Katolik sebagai suatu cabang teologi yang kering atau suatu parasit dari sebuah cabang teologi. Dan ini dilihat sebagai pusat dari semua ajaran sesat Kristen. Oleh karena itu, menurut hematnya, dogma-dogma Maria yang diajarkan oleh gereja Katolik harus dihindari dan ditolak. Saudara-saudari, akar perbedaan pendapat ini memang dapat ditelusuri ke beberapa simpul teologis dasar, seperti perbedaan cara menafsir Alkitab, mempertimbangkan tradisi gereja, memahami ajaran gereja atau memahami magisterium, memahami perihal kerjasama manusia untuk keselamatan. Jadi berkaitan dengan sosok Maria yang alkitabiah dan patristik yang sama. Bagi kaum Protestan, wacana Mariologis muncul bagaikan atau seperti sebuah invasi, serangan yang tidak semestinya dalam Kristologi. Dan devosi Marial itu dilihat atau dipandang sebagai suatu model kekristenan alternatif. Berkenan dengan ini, ensiklik Redemptoris Mater yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1987 sungguh-sungguh menyadari kesulitan-kesulitan ini ketika berbicara tentang tidak ada perbedaan ajaran yang kecil mengenai misteri gereja dan kadang-kadang juga mengenai peran Maria dalam karya keselamatan. Nah, berkaitan dengan ini, Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya ini, Redemptoris Mater nomor 30, dia berkata, apabila misteri sabda menjadi daging, memungkinkan kita melihat sekilas Bunda Allah, dan apabila sebaliknya, kontemplasi tentang Bunda Allah membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang misteri penjelmaan, maka hal yang sama bisa dikatakan juga dalam misteri gereja dan peran Maria dalam karya penyelamatan. Sekarang saya ingin mengajakmu untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan penemuan kembali Maria. Berkaitan dengan ini, gereja Katolik tidak dapat berbicara tentang Maria atau Mariologi dalam konteks dewasa ini tanpa mengadakan suatu dialog dengan dunia, dialog dengan dunia kontemporer, atau juga tanpa melakukan dialog antar agama. Nah, dengan adanya Konsili Vatikan II, maka berubahlah seluruh cara pandang dalam melihat kehadiran gereja dan dalam melihat kehadiran Maria di tengah-tengah dunia saat ini. Dari sebab itu, tujuan dari pembicaraan mengenai Maria atau Mariologi dewasa ini bukanlah memisahkan, melainkan membangun suatu dialog ekumenis, dialog antar agama, dan dialog dengan dunia pada umumnya. Dengan demikian, kehadiran Maria dalam konteks kehidupan gereja saat ini bukan memisahkan yang satu dengan yang lain, sebagaimana yang pernah muncul atau dihidupi pada masa-masa sebelumnya di dalam sejarah gereja, tetapi justru kehadiran Maria itu menyatukan. Kehadiran Maria yang demikian dalam arti tertentu memang bisa menjadi model bagi kehidupan kita manusia Kristiani dewasa ini dalam menemukan nilai-nilai persaudaraan di mana setiap orang bisa memandang orang lain sebagai saudaranya dan bukan sebagai musuh. Seperti yang juga ditegaskan oleh salah seorang pakar Mariologi dari Italia, Gian Matteo Roggio, dalam salah satu konferensi internasionalnya. Apabila kita yang ingin berbicara mengenai dialog ekumenis pada masa ini, ada satu hal yang penting yang bisa dicatat, yakni soal kembalinya Maria. Kita garis bawahi
kembalinya Maria atau penemuan kembali Maria. Artinya, kehadiran Bunda Maria dalam konteks kehidupan saat ini bukan lagi dilihat sebagai seorang pribadi yang memecah belah, yang memisahkan, ya, melainkan justru dapat menyatukan banyak pihak. Angelo Amato dalam salah satu tulisannya, dia mengatakan bahwa setelah penyembunyian Mariologi sekuler, lembaran-lembaran mengenai Maria dibuka kembali. Berkaitan dengan ini, Katekismus Injili bagi orang dewasa dari gereja Lutheran Jerman menyatakan demikian. Maria tidak hanya Katolik, tetapi juga Injili. Seseorang dapat menyaksikan transisi tertentu dari penyembunyian ke kebangkitan dan dari kebangkitan ke penerimaan. Di sana dikatakan suatu penerimaan yang melihat Maria di atas segalanya sebagai teladan dalam tanda kutip, kunci untuk memahami bagaimana Tuhan berdiri di hadapan manusia dan bagaimana manusia harus berdiri di hadapan Tuhan. Kunci untuk memahami kasih karunia dan iman. Dalam sebuah volume buku yang diterbitkan oleh Federasi Gereja-Gereja Evangelis di Italia berjudul Maria Nostra Sorella, Maria Saudari Kita, terbit tahun 1988, di sana dinyatakan tesis berikut ini. Sementara kaum evangelis tidak memupuk segala bentuk kesalehan, devosi atau kultus Maria, gereja-gereja dan pengakuan Kristen lainnya, khususnya Katolik Roma dan Ortodoks Timur, meskipun dengan nada mereka sendiri, memiliki tradisi kuno dan berkembang mengenai Maria. Bagi umat Katolik dan Ortodoks, kultus Maria sah secara Kristiani. Bagi kaum evangelis, tidak. Jika kultus Maria memecah belah kita, tokoh Alkitabiah Maria menyatukan kita. Berkenaan dengan hubungan antara Maria dan Yesus Kristus, apa yang disebut dengan pernyataan gereja mengenai Maria dikandung tanpa noda, memang kemudian juga diperdebatkan. Karena menurut pandangan saudara-saudari kita yang lain, dengan cara ini ada resiko menjauhkannya dari realitas kondisi manusiawi yang ditandai oleh dosa. Dan kemudian berkaitan dengan ini, apa yang disebut dengan gelar mediatrix atau Maria Bunda Pengantara Rahmat juga disangkal. Dikatakan demikian oleh karena satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus dan bukan Maria, sebagaimana yang memang dikatakan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Lebih lanjut dari itu, dalam sebuah volume buku Lutheran Jerman yang didedikasikan untuk Maria, Uskup Ulrich Wilkens, dia berkata demikian. Sementara bagi kaum Kristen evangelis, perjumpaan dengan nama Maria terjadi terutama pada waktu Natal dan dalam pengakuan iman. Bagi saudara-saudara Kristen Katolik Roma, hal itu terjadi lebih sering sepanjang tahun. Dari pengajaran dan praktik gereja mereka, seringkali mereka memperoleh hubungan yang sangat pribadi dan intim dengan Bunda Yesus. Kaum evangelis dengan mudah tersinggung oleh kultus orang Katolik terhadap Maria karena mereka memiliki pandangan yang kasar tentangnya dan mengetahui terlalu sedikit bahwa ajaran yang mengikat gereja Katolik Roma tidak sesuai atau tidak ada lagi dengan praktik-praktik tertentu yang kadang-kadang ditemukan di negara-negara Eropa bagian selatan. Lebih lanjut dikatakan, ketika kaum Kristen evangelis berbicara tentang Maria, temanya selalu Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita, yang menjadi manusia bagi kita. Oleh karena itu dalam gereja evangelis tidak ada doktrin yang jelas tentang Maria atau Mariologi atau kultus Maria tertentu, di mana Maria sendiri dihadirkan dalam doa untuk memperoleh perlindungan dan pertolongan. Sehubungan dengan devosi Maria Katolik, Wilkens sendiri mengajukan pertanyaan kritis seperti ini. Kepercayaan
dalam tindakan penyelamatan tidak hanya bergeser dari Yesus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, kepada Maria dan orang-orang kudus, sehingga melemahkan secara berbahaya, bukan dalam doktrin, melainkan dalam ibadah. Prinsip jelas yang diungkapkan dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5. Inilah mengapa doa kepada Maria dan orang-orang kudus segera menghilang dari kultus gereja reformasi. Saudara-saudari, pada hakikatnya Martin Luther, tokoh reformator awal, sangat menghormati pribadi Bunda Maria. Namun ketika dia keluar dari gereja Katolik, perlahan-lahan ia melepaskan diri dari ajaran gereja Katolik mengenai Maria. Meskipun dalam beberapa hal dia masih meyakini kebenaran-kebenaran teologis tentang Maria. Ada beberapa ajaran gereja Katolik yang diyakini Luther sebagai suatu kebenaran iman, yakni gelar Maria Theotokos, Maria Bunda Allah, dan keperawanan abadi Maria, Maria Sempre Vergine. Lalu soal penghormatan kepada Maria. Berkaitan dengan ini, soal bagaimana memberi penghormatan kepada Maria, sang reformator awal ini, Martin Luther, menerangkan bahwa sikap memuji Bunda Maria tidak akan pernah hilang. Justru pujian itu tetap membahana dalam hati setiap orang. Dengan kata lain, hampir di sepanjang zaman, Bunda Maria tetap dipuji. Sementara ajaran tentang Maria yang dia tolak, karena tidak memiliki pendasaran Alkitabiah, misalnya Maria Immaculata dikandung tanpa noda dosa, dan Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Luther meyakini bahwa doktrin tentang pengangkatan Maria ke surga sama sekali bukan merupakan sebuah perbendaharaan iman. Memang pada tahun 1522 ia masih menerima ajaran tersebut. Tetapi ia mengingatkan para pengikutnya agar tidak menganggapnya sebagai bagian dari perbendaharaan iman atau deposit iman. Dalam konteks ini, Martin Luther melihat bahwa orang tidak perlu mengetahui bagaimana Maria dan para kudus pergi ke surga. Baginya cukup diketahui bahwa Maria dan para kudus sudah berada di surga. Meskipun ada penolakan secara tegas terhadap Maria, namun kita bisa melihat ada beberapa kaum Protestan yang dalam tahun-tahun terakhir menaruh minat yang lebih besar pada pemulihan Alkitabiah dan teologis tentang Maria, sehingga mengurangi minimalisme Maria mereka. Misalnya, karya M. Turian yang menjadi seorang imam Katolik yang berinkardinasi ke Keuskupan Agung Napoli dan meninggal pada musim panas tahun 1996. Lalu beberapa studi yang dilakukan oleh Stalin, Asmussen, Vischer, McQuarrie, Savanes, Borowski, Utrecht, dan sebagainya. Wiechert, seorang profesor sejarah gereja di Kirchliche Hochschule di Berlin, sering menyatakan ya tanpa syarat terhadap dogma Maria yang diajarkan gereja Katolik. Bahkan jika dari sudut pandang evangelis yang ketat, dia berbicara tentang kepastian akan perhatian teologis yang lebih besar kepada Maria yang dilakukan oleh kaum Protestan evangelis. Karena bagaimanapun juga, hakikat keberadaan Kristiani merupakan Marianis Grunde Existen atau keberadaan dasaria Maria. Merujuk pada permintaan maaf yang diajukan oleh Wiechert, bisa dijelaskan bahwa tampaknya Protestan berada dalam posisi seperti Yusuf yang tidak dapat menemukan tempat untuk Maria. Namun ada juga yang berupaya atau mencoba meniru sikap Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, yang membawa Maria ke rumahnya. Bandingkan Yohanes bab 19 ayat 27.
dari dalam diri beberapa penulis yang disinggung namanya tadi, muncul beberapa elemen pemusatan yang penting tentang Maria. Misalnya, Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Dia adalah ibunda kita, ibu dari anak-anak dalam putra. Tema yang juga berasal dari Martin Luther sendiri. Lalu Maria adalah saksi Kristus dan yang percaya kepadanya. Maria adalah figur terkemuka dari gereja dan di dalam gereja. Namun sikap saudara dan saudari dari umat Protestan terhadap Mariologi Katolik atau terhadap ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria memang harus diakui masih sangat kritis dan seringkali tak mudah untuk mencari titik temu. Meskipun demikian, selalu ada upaya untuk melihat posisi Maria dewasa ini, di mana dia bukan lagi tokoh pemisah antara gereja-gereja Kristiani, melainkan harus bisa dikatakan bahwa dia justru hadir menjadi figur pemersatu di antara seluruh umat Kristiani. Secara sepintas, teologi Maria yang diajarkan Martin Luther tentang Maria menunjukkan suatu kenyataan bahwa sang reformator awal ini sama sekali tidak menolak 100% pribadi Maria. Artinya, dia juga masih memberi suatu penghormatan yang pantas kepada Ibunda Yesus. Dengan kata lain, Martin Luther masih memberi ruang khusus untuk suatu refleksi teologis yang bernas dalam perspektifnya sendiri. Teologi Maria yang diajarkan Luther, menurut hemat saya, dapat menginspirasi siapapun, baik umat Protestan sendiri maupun umat Katolik, dalam rangka menemukan titik terang ketika berbicara tentang Maria dalam suatu dialog ekumenis, dan juga dialog dengan dunia saat ini. Namun harus diakui bahwa upaya ini tidak selalu mudah, karena umat dari gereja-gereja Kristen non-Katolik belum menemukan titik simpul doktrinal tentang Maria dalam sejarah keselamatan yang terwujud dalam dan melalui Kristus. Penyebab utamanya ialah penolakan dari teologi reformasi yang menyangkal bahwa Maria termasuk kerigma apostolik dan pewartaan Injil. Itulah sebabnya mengapa teologi Katolik justru mempertahankan bahwa Bunda Maria termasuk kerigma awal atau pewartaan awal. Dengan demikian, seperti kata Cletus Grunion, sesungguhnya Maria tidak bisa disingkirkan begitu saja dari pewartaan Injil dan dari teologi yang merefleksikan dan melayani pemberitaan Injil. Di akhir pada bagian ini, saya ingin mengatakan demikian, saudara-saudari. Meskipun teologi Katolik dan teologi Protestan tidak selalu sejalan, khususnya ketika berbicara tentang Maria, namun minimal dengan adanya upaya kaum Protestan sendiri yang telah disinggung pada bagian awal, di mana mereka juga mau melihat kehadiran Maria dalam pewartaan mereka, menurut hemat saya itu bisa menjadi titik perjumpaan yang bagus dalam mewujudkan suatu dialog ekumenis. Titik temu ini diperlukan untuk kemudian bersama-sama mengembangkan diskursus teologis yang sehat dan produktif tentang perawan suci Maria, Bunda Kristus. Tentu ini memerlukan suatu keterampilan yang baik untuk menerangkan semuanya ini. Seorang teolog, seorang Mariolog memiliki tugas besar untuk mempelajari dan mendalami persoalan ini demi menghubungkan pandangan-pandangan yang berbeda tentang Maria, baik di dalam gereja Katolik maupun di dalam gereja Protestan. Doa Bunda Maria senantiasa menyertai kita dan menyatukan kita semua umat Kristiani, putra-putri Allah. Shalom, Tuhan memberkati.